Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yanganisa Sri Rahayu. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat pada aplikasi pengolah angka ya atau bisa sering kita sebut dengan Microsoft Excel. Nah, yang mana pada fungsi aplikasi pengolah angka ini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi teks, lalu selanjutnya ada fungsi logika, dan selanjutnya yaitu ada fungsi statistik. Nah, dalam beberapa fungsi ini juga masih terdapat fungsi-fungsi yang lain atau rumus-rumus yang lain ya rekan-rekan. Nah, di sini saya sudah membuatkan beberapa contoh datanya. Yang pertama itu kita masuk ke fungsi teks. Nah, di dalam fungsi teks ini yaitu terdapat fungsi concatenate. Nah, pada fungsi ini yaitu bertujuan untuk menyatukan antara kata pertama dengan kata selanjutnya, yaitu misalkan dari tabel pertama ke tabel selanjutnya. Tentunya menggunakan rumus ya rekan-rekan. Nah, misalkan di sini saya mengambil contoh kata pertama itu Hanisa dan kata kedua itu ada Rahayu. Nah, lalu kita klik dengan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi concatenate dalam kurung A5, B5 maka akan otomatis muncul seperti ini yaitu Hanisa Rahayu. Jadi menyatu gitu ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi left, yang mana fungsi left ini untuk memisahkan antara huruf dengan angka ya. Jadi misalkan di sini saya mengambil contoh, bisa dilihat ya ininya, contohnya, lalu kita menggunakan rumus sama dengan left dalam kurung A10,3, maka otomatis akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi mid. Nah, ini contohnya seperti ini ya, misalkan Diana Barcela. Nah, dengan menggunakan rumus sama dengan mid dalam kurung A16,1,5, maka akan muncul seperti ini. Jadi huruf kata depannya atau ini kata belakangnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi lower, yang mana fungsi lower ini untuk misalkan kata awalnya seperti ini ya. Rumah sakit, R-nya huruf besar atau huruf kapital, S-nya juga huruf kapital. Nah, dengan menggunakan rumus sama dengan lower A22, mengapa di situ ada tulisan A22? Karena kata rumah sakit tersebut berada pada kolom ke-22 gitu ya. Nah, maka akan otomatis seperti ini, jadi R-nya kecil, S-nya kecil, jadi semuanya akan menjadi huruf kecil gitu ya. Nah, selanjutnya ini fungsi prover atau ini kebalikan dari lower gitu ya. Nah, jadi misalkan ini kan S-nya kecil, J-nya kecil. Nah, lalu dengan menggunakan rumus sama dengan prover dalam kurung A28, maka otomatis si hurufnya ini akan berubah gitu, akan jauh lebih rapi gitu ya rekan-rekan. Lalu jika tadi saya menjelaskan tentang fungsi teks, sekarang kita masuk ke fungsi logika. Nah, pada fungsi logika ini terdapat fungsi if gitu ya. Nah, misalkan ini ada, saya mengambil contoh nilainya 90, nilai itu untuk nilai A, lalu untuk nilai B-nya 75. Nah, kita kasih rumus ini, bisa dilihat ya rekan-rekan. Maka tapi di sini diterterakan misalkan juara A, juara B gitu. Jadi ini untuk mengetahui atau mendapatkan hasilnya gitu. Nah, jadi ini dengan otomatis akan mendapatkan hasil mana juara A, mana juara B. Ini akan otomatis yang nilainya lebih tinggi, maka dia akan menjadi juara A gitu ya, rekan-rekan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi OR. Nah, di sini saya mengambil contoh ya. Maka ini dengan memasukkan rumus yang ini, maka datanya itu kalau betul itu akan menjadi true. Lalu ada false, itu sebaliknya dari ini. Selanjutnya yaitu ada fungsi N atau fungsi AND gitu ya. Nah, di sini saya mengambil contoh juga, misalkan nilai A 22, nilai B 42. Nah, dengan dimasukkan rumus ini, maka akan otomatis false gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi not. Nah, di dalam fungsi not ini, misalkan kita membuat daftar hadir gitu ya.
Misalnya ini akan otomatis seperti ini, misal pada tanggal sekian, ini namanya misalkan Hanisa gitu ya, ini nama yang kedua itu ada Fahri. Nah, dengan memasukkan rumus sama dengan IF, lalu kurung buka not, lalu kurung buka lagi F22, lalu G22, kurung tutup, koma, tanda kutip hadir salah satu, tanda kutip, koma, hadir semua. Maka otomatis ini akan otomatis terisi, yaitu akan diketahui hadir semua atau hadir salah satu, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya tadi fungsi logika, sekarang ada fungsi sum. Nah, pada fungsi statistik terdapat rumus sum yang mana di dalam fungsi sum ini yaitu sangat berguna apalagi untuk para medis gitu ya. Misalkan kita akan menjumlahkan ada berapa sih map rekam medis di dalam rumah sakit pada bulan apa. Nah, maka dengan sendirinya atau dengan secara otomatis akan terjumlah gitu ya ini. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum, lalu dituliskan contohnya di sini kan di tabel yang K5 dan K7 gitu ya. Nah, jadi otomatis ini akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, kita masuk ke di fungsi statistik ini kita masuk ke fungsi max, yang mana di sini fungsi max itu bertujuan untuk mengetahui nilai terbesar dari datanya gitu ya. Misalkan di sini saya memasukkan data-data seperti 250, 456 gitu ya. Nah, dengan adanya rumus fungsi max ini, jadi kita dapat memudahkan secara otomatis mendapatkan nilai tertinggi dari data ini. Jadi kita nggak perlu manual gitu. Jadi kita tinggal memasukkan rumus saja. Contohnya sama dengan max dalam kurung J11 titik 2 M14 lalu kurung tutup, maka di sini otomatis akan mendapatkan nilai yang tertinggi yaitu 767. Nah, ini kan nilai tertingginya dan di sini udah langsung otomatis terisi dengan menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya di sini jika tadi ada fungsi max atau data terbesar, untuk mengetahui data terbesar, di sini kita masuk ke fungsi min, yang mana di fungsi min ini kita mengetahui nilai terkecil. Jadi ini sangat mempermudah kita dalam menentukan mana sih nilai terkecil dari data ini. Contohnya kan misalkan kita mempunyai data yang sangat banyak gitu ya, otomatis itu akan, jika dicari secara manual itu akan memakan waktu, tapi dengan kita memasukkan rumus dari fungsi min ini jadi mempermudah kita secara otomatis mendapatkan nilai terkecil gitu. Nah, contohnya di sini saya memasukkan beberapa data nilai-nilainya ya. Nah, kita masukkan saja rumus ini sama dengan min, lalu kurung buka J18 dan lalu selanjutnya titik 2 M21, maka di sini akan muncul data yang paling kecil yang terdapat di data ini, yang dari data yang kita buatkan gitu. Seperti itu. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.